Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di sini ada kulkas satu pintu tidak dingin dan ini udah pernah diservis katanya teman-teman ya. Dan kita akan coba analisa apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Ini kulkas sub ya, kulkas sub satu pintu nggak dingin dan itu udah saya nyalakan untuk stekernya ya. Oke, langkah yang pertama, cara mengetahui kerusakan pada kulkas satu pintu yang tidak dingin itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya teman-teman ya. Oke, sekarang yang pertama kita cek ya di bagian mesin kompresornya terlebih dahulu. Apakah mesin kompresor ini hidup atau tidak teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kulkas kalian nggak dingin, coba pertama kali kalian cek mesin kompresornya. Oke, di sini untuk mesin kompresor di bagian belakang, di sini mesin kompresornya panas tapi tetap nggak dingin. Ini mesin kompresornya hidup ya. Dan ini udah pernah diservis tuh, kalian bisa lihat tuh. Tuh, ya. Nah, ini pastikan dulu mesin kompresornya jalan teman-teman ya. Karena di sini mesin kompresor hidup ataupun panas, tapi di bagian kulkas di sini tetap tidak dingin. Kemudian yang kedua kita cek di bagian evaporator ataupun di bagian freshernya. Nah di bagian fresher di sini kalian bisa lihat ini ada suara gemericik air teman-teman ya. Jadi suaranya tuh kalian bisa lihat. Tuh. Ya suaranya itu seperti itu. Ini gemericik air. Nah ini bisa disebabkan karena ada penyempitan di bagian sirkulasi freon ataupun ada oli kompresor yang naik teman-teman ya. Nah kalau misalkan oli kompresor naik ataupun ada penyempitan, ini nggak ada lagi ya jalan satu-satunya, kita harus flushing di bagian jalur evaporator, di bagian kondensor dan juga di bagian pipa kapiler teman-teman. Dan ini saya akan coba contohkan ketika terjadinya kulkas ataupun kulkas mengalami penyempitan teman-teman ya. Nah, kita di belakang kulkas lagi. Jadi kalau misalkan ada penyempitan di sirkulasi freon kulkas, itu pasti ada pengembunan es teman-teman ya. Nah ini kalian bisa lihat nih. Nih di bagian pipa kapiler ini dingin banget tuh. Tuh ini dingin. Terus di bagian pipa ini juga dingin. Nah ini kalau misalkan kita kocak seperti ini nggak apa ya, nggak ada keracak nggak ada gitu. Ini lebih dominan padat. Kalau misalkan kita kocak seperti ini. Tuh. Ini pasti penyempitan nih teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba tes menggunakan tang ampere ya. Ini saya coba ukur menggunakan tang ampere. Oke, di sini kita coba gunakan tang ampere. Nah, ini untuk ampernya di 0,5. Artinya di sini besar kemungkinan ini freon masih ada sepertinya teman-teman ya. Karena di sini untuk di bagian bodi kulkas ini masih terasa hangat. Namun di sini untuk permasalahannya di sini tuh ada penyempitan ya. Jadi ada penyempitan sirkulasi freon yang bisa menyebabkan kulkas ini menjadi tidak dingin. Jadi ini sebenarnya udah pernah diservis, namun ya kemungkinan besar nggak di flushing ya atau apa, atau besar kemungkinan saat pemelasingan itu masih kurang bersih. Jadi saya katakan untuk flushing di bagian evaporator itu ada yang sampai 2 kali, kadang ada yang cukup 1 kali itu udah bersih di bagian evaporator. Kalau misalkan nggak bersih baru kita flushing 2 kali ya. Nah baru bersih tuh kalau misalkan udah 2 kali teman-teman ya. Dan ini solusinya ketika udah seperti ini, kulkasnya nggak dingin, ada suara gemericik air, kemudian mesin kompresor panas, ampere juga 0,5, di bagian filter di sini dingin, di bagian bodi juga dingin. Ini solusinya harus kita flushing teman-teman ya.
Jadi kita flashing, kemudian setelah kita flashing baru nanti kita lakukan pengisian freon dan juga filter kita ganti dengan filter yang baru teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan ini ya sayang teman-teman ya. Tuh. Ini kulkas lama. Ini kalau misalkan ada, biasanya kalau misalkan terjadinya seperti ini biasanya kulkas Polytron ya. Kulkas Polytron ketika udah dimatikan kemudian dinyalakan lagi itu pasti ada suara gemuruh ataupun suara gemericik air di bagian evaporator. Nah solusinya kalau misalkan seperti itu kalian harus flashing, kemudian filter ganti, kemudian isi freon kembali. Insya Allah semuanya aman teman-teman ya. Ya mungkin itu aja. Nanti kita akan coba flashing terlebih dahulu. Dan untuk cara-caranya kalian bisa lihat terus untuk video ini teman-teman ya. Oke mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.